Sedangkan yang diperintahkan dalam Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Apa maknanya? Ada yang sedang berada di jalan setan, ada yang sedang berada di jalan iblis. Ajak mereka ke jalan Tuhan. Siapa yang ngajak mereka yang sedang berada di night club? Siapa yang mengajak mereka yang sedang berada di diskotik? Siapa yang mengajak mereka yang sedang ada di terminal sekarang? Siapa itu? Ada di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kemudian pula bapak-bapak pembina Masjid Al-Ittihad, ada Haji Ilyas, ada Haji Subur dan haji-haji lainnya, kemudian bapak-bapak pengurus. Kemudian hadir bersama kita saudara saya Ustadz Dery Sulaiman. Tadi kami Allahu Akbar. Tadi kami sudah live di belakang menyapa jamaah. Hadirin hadirat, alim ulama, cerih pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasanya sorban ini saya pasang di sebelah kiri. Lihatlah video-video saya yang lain, sebelah kiri. Malam ini saya pasang di sebelah kanan. Kenapa? Mau menunjukkan logo. Penasehat aja belum dapat, saya udah dapat. Al-Ittihad. Ittihad artinya ittahada yattahidu, ittihad, persatuan. Umat Islam kalau mau disegani orang, kita harus punya ittihad, persatuan. Apa yang menyatukan kita? Satu yang bisa menyatukan kita. Allahu Akbar. Kita angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang disembah satu, Allah. Arah kiblat satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasanya satu, Allahu Akbar. Bayangkan kalau pakai bahasa Betawi, Allah gede banget. Tidak ada. Siapapun suku, agama, bangsa, satu semua dia pakai. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kamu dengan tali Allah jami'a semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Umat Islam, kata Nabi, kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da. Mereka saling menguatkan. Ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah, ada mihrab, ada lantai, dan mereka semuanya tidak pernah saling menonjolkan diri. Karena aku tiang. Bayangkan kalau tidak ada aku tiang, sudah roboh atap. Karena aku ada, kata atap. Andai aku tidak ada, mana mau orang datang ceramah malam ini, kena hujan semua. Kata lantai, karena ada aku, makanya hangat. Coba kalau semen tidak ada, lantai tidak ada. Kata pintu, karena aku ada. Coba kalau pintu tutup, mana bisa orang masuk ke dalam. Tapi semuanya mengatakan, kita bersama. Makanya kita ada, karena kebersamaan kita. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi muazin, Bilal bin Abi Rawah. Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Madinah tahun 8 Hijrah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal.
Lain suara azan kalau orang pernah juara itu kan. Saya kecil pernah juara antar madrasah ibtidaiyah. Bilal bin Abi Rabah yang mengandangkan azan ke atas. Kenapa bukan Sayyidina Ali? Karena kalau Ali yang naik ke atas, apa kata orang? Iyalah, Ali kan menantu dia. Ali kan saudara sepupunya, Ali kan Quraisy darah biru, Ali kan anak Abu Talib, Ali kan cucu Abdul Muttalib, Ali kan berkulit putih. Tapi ketika dia mau hijrah ke kota Madinah, yang ditugaskan paling berat adalah Sayyidina Ali. Apa tugas Sayyidina Ali? Tidur di atas tempat tidur Nabi. Tidur di atas tempat tidur Nabi kok tugas paling berat? Tugas paling ringan kan tidur. Tugas paling berat karena kalau seandainya pemuda-pemuda Quraisy itu tidak melihat siapa yang ada di balik selimut itu, hancur jadi keripik. Dibuka mereka, mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, dia sudah pergi, aku tidak tahu dia kemana. Dia bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Maka belajar dari sini, kalau mau tugas yang paling berat, tugas yang nyawa taruhannya berikan kepada keluarga dekat Sayyidina Ali. Tapi kalau untuk menegakkan agama Allah, untuk tampil ke depan, maka panggillah Bismillah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada orang lain. Mana buktinya? Dimatikan ya dari belakang. Tidak bisa. Tidak bisa. Baru orang tahu, oh, ternyata Abdul Somad ceramah bisa berapi-api karena begitu mikrofon mati berair-air. Betapa ceramah ini langsung contoh real nyata. Kita tak bisa buat apa-apa. Malam ini kenapa jamaah bisa ramai? Bintang tamunya siapa? Yang tampil ke depan siapa? Kiai Haji Dr. Khalil Nafis memberikan kata sambutan. Inilah bintang yang ada di podium, yang ada di pentas ini. Tapi berapa orang yang sudah share lewat meme, lewat Twitter, BBM, WhatsApp, video pendek. Siapa yang sudah menyebar informasi dan mereka tidak tampil ke depan? Pernah enggak kita dengar ada protokol memanggil? Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang baleho. Tidak ada. Mereka pasang kena hujan, kena basah. Biarlah kalian yang tampil di depan, wahai ustadz-ustadz. Kami cukup memasang ini. Tapi ingat, masuk surga belum tentu kalian duluan. Oleh sebab itu, maka ketika ada jamaah berkata ke saya, hai Ustadz Abdul Somad, aku duduk pada bagian depan. Tolong Ustadz tatap wajahku dalam-dalam. Andai nanti di akhirat kau tidak melihatku di surga, hai Abdul Somad, carilah aku di dalam neraka. Lalu apa saya jawab? Begitu juga dengan engkau sahabatku. Bila kau tak lihat wajahku di surga, kau cari juga. Mana tahu kita sama-sama di neraka. Jangan mentang-mentang kawan sahabat sudah merendahkan dirinya, lalu kita petantang-petenteng. Ustaz, bila kau tak melihat wajahku nanti, tolong kau cari aku. Insya Allah aku akan mencari engkau. Siapa yang jamin nanti masuk surga? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarab. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab. Berzina, mencuri, pasti masuk surga. Loh, enak sekali umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Ya, lalu bedanya apa? Transit dulu. Penerbangannya tidak direct langsung. Transit dulu.
Oleh sebab itu kita selalu minta doa, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Tiap hari mana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar artinya jangan transit. Azabannar, selamat dari api neraka. Maka kita bersama-sama menyelamatkan saudara kawan-kawan ini. Dibuat tablik akbar. Salah tuh Ustaz Abdul Somad. Tablik akbar pendek. Ya, tablik akbar. Tablik akbar. Mana ada huruf alif di situ? Tablik akbar. Begitu juga dengan Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Ini ada yang panjang. Assalamualaikum. Oh, itu. Assalamualaikum. Begitu juga sami Allahu liman hamidah, enggak boleh panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang panjang. Sami Allahu liman hamidah. Rupanya nama bininya Hamidah. Siapa yang tahu bahwa kita salah baca? Orang lain mengingatkan kita, Ustaz Somad, jangan tersinggung ya Ustaz. Ini saya kirimkan ceramah Ustaz. Mungkin Ustaz sudah terlalu sering, ini agak kepanjangan. Ini salah Ustaz. Ketika kita sedang berada dalam ruangan, ada gas bocor, kita nggak tahu kalau di situ ada gas bocor. Dia terus masuk sampai akhirnya kita mati. Siapa yang mengingatkan kita? Datang orang lain. Dia dari luar sana, udara segar. Dia masuk ke dalam, dia cium. Ini ada gas bocor. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada gas bocor. Ada yang kentut. Baunya bau gas. Ada orang lain yang mengingatkan. Kata, bagaimana cara membunuh kodok? Jangan panaskan airnya, lalu campakkan kodok ke sana. Pasti kodok melompat. Campakkan kodok, dia akan melompat selamat. Masukkan kodok ke dalam belanga, nyalakan api, airnya dingin, tenang, dingin, kurang dingin, agak panas, panas sekali. Dia akan mati terbakar. Kenapa? Karena kata akan terbakar di air yang membuat dia tenang. Sekarang umat ini banyak merasa adem, ayam, tentram, nyaman. Maka datang kawan mengingatkan. Kamu saya lihat pergi pagi, terus pulang petang, terus pergi pagi, terus pulang malam. Habis ini kita ini mau kemana? Memangnya mau gini terus? Kantor kerja, kantor restoran kerja, kantor restoran kerja, makan, kantor restoran kerja, habis itu mati. Mati. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan oleh kawan-kawan kita. Cuman cara mengingatkannya macam-macam. Ustaz Abdul Somad mengingatkannya keras dengan ceramah. Ingatlah mati, kita akan mati. Tapi ada yang mengingatkannya lembut. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Ustaz Somad itu keras sekali dia. Kata jamaah. Kenapa dia keras? Karena itulah cuman yang besar dari badannya. Suaranya itu aja lah. Oleh sebab itu dia mesti tunjukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang lain, maka kita bersatu bersama. Karena bersama berdirilah masjid yang besar. Karena bersatu bersama berdirilah pondok tahfiz Quran. Karena bersatu bersama ittihad, maka bisalah dibuat acara pengajian, menghadirkan pada ustadz dan ulama. Tapi tidak semuanya jadi ustadz. Nih, yang pasang-pasang kamera nih, ini bukan ustadz nih. Mana ada Ustadz Sony, Ustadz Samsung, Ustadz Panasonic? Gak ada. Ini alat. Tapi ketika alat ini dipakai, foto terus Ustadz Canon, foto ke sana, tunjukkan di pintu sana, foto ke sana, foto ke depan, foto ke belakang, foto dari atas, tunjukkan kepada dunia. Begini cara kami mengaji. Walaupun di depannya Fir'aun. Tapi di dalamnya Islami. Lebih baik casing Fir'aun tapi isinya Musa. Daripada casing Musa isinya hantu.
Banyak orang yang suudzon masuk kemari. Apa nih Fir'aun? Tapi ternyata di dalamnya Fir'aun syariah. Oleh sebab itu, ini adalah barokah kebersamaan. Islam mengajarkan kita kebersamaan dari kapan? Dari mulai buka mata pagi, kita sudah diajarkan kebersamaan. Imam kita angkat. Siapa yang jadi imam? Tadi saya diminta jadi imam sholat maghrib. Silakan Ustadz Abdul Somad. Saya sadar diri, tahu diuntung. Kenapa? Karena bersama kami ada Ustadz guru tahfiz hafal Quran 30 juz. Memang sama-sama 30. Dia 30 juz, saya juz 30. Sedangkan yang jadi imam itu aqra'uhum, yang paling bagus. Maka maju ke depan. Silakan Ustadz Abdul Somad. Saya paham. Ini guru tahfiz kita Ustadz. Sudah bolak-balik menang MTQ. Silakan maju ke depan. Nih, setelah kita angkat dia jadi imam, kita nggak boleh ngelawan. Apapun yang dia baca, kita harus ikut. Allahu Akbar. Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Jangan kamu lawan imam. Ikuti saja dia. Tapi kalau imammu kentut, kamu jangan ikut kentut. Imamnya kentut, dia ikut. Imam kalau sudah kentut, batal, maka carilah pintu. Tuh pintu. Makanya masjid itu mesti dibuatkan ada pintu di depan, pintu di kiri, atau pintu di kanan. Mana tahu imam habis makan rebus ubi pakai sambal terasi. Wah, mungkin dia tahan sampai biru mukanya. Maka ketika dia batal, dia langsung mencari jalan. Dan orang yang berada di belakang imam, itu orang yang memang siap-siap jadi imam. Kenapa? Ada terjadi sesuatu di depan, Pak Imam, I am ready for you. Apapun yang terjadi padamu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, don't be sad, jangan kau sedih, aku akan maju ke depan. Nah, itu makanya yang di belakang imam itu harus orang ngerti sholat. Sekarang ini anak-anak muda pakai celana jeans nggak tentu arah, celananya pendek lagi. Begitu dia ke depan, baju kaosnya naik ke depan, celana jeansnya turun ke bawah. Sholatnya batal. Allahu Akbar, naik kaosnya ke atas, celana jeansnya turun ke bawah, terbuka auratnya. Anak bisa jadi imam. Sudahlah begitu, orang di depan udah mikir ini batal depan. Tulisan depan, emang masalah buat lo? Mana? Maka kita ini bersama, watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Allah. Apa itu Ustadz Somad? Ceramahnya di tempat orang yang sudah soleh, ceramahnya di tempat orang yang sudah baik. Ini kan orang baik semua nih. Sedangkan yang diperintahkan dalam Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Apa maknanya? Ada yang sedang berada di jalan setan, ada yang sedang berada di jalan iblis. Ajak mereka ke jalan Tuhan. Siapa yang ngajak mereka yang sedang berada di night club? Siapa yang mengajak mereka yang sedang berada di diskotik? Siapa yang mengajak mereka yang sedang ada di terminal sekarang? Siapa itu? Ada di antara kita. Dia tidak ustadz, dia tidak ulama, dia tidak pernah di Al-Azhar Kairo, dia tidak doktor, dia tidak kiai, tapi dia mengajak ke jalan Allah. Dia ajak, mas, ya. Kita ini kan dari dulu sudah jahat ya, iya. Neraka sudah hampir penuh mas. Apa kita mau terus begini? Mau kemana kita ini? Akhirnya satu kata dari lidahnya, orang tertarik, akhirnya ikut ke masjid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid, yuk Pak Haji. Ngapain kamu ajak saya ke masjid? Saya sudah sholat di Masjid Nabawi. 1 rakaatnya sama dengan 1000. Saya di sana 40 hari, 40 malam. Sudah penuh catatan amal saya. Ngapain kamu ajak-ajak saya? Pergi sana. Lebih, kamu masih mabuk, saya sudah ke masjid. Sekarang kamu mau ceramahi saya. Terima kasih Pak Haji. Dia nggak marah. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kenapa kamu ajak lagi? Sudah tercium bau kain kafan Pak Haji. Pak
Haji makin marah, kumat darah tinggi. Berani kamu sama saya? Oke Pak Haji, besok kita ketemu lagi ya. Besok begitu datang, buka pintu, Pak Haji sudah siap. Ayo kita sama-sama berangkat. Setelah sampai ke masjid, kumpul semuanya rame, datang sampai nggak muat, sampai keluar, barulah dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka pun menulis di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, inilah Ustadz yang sedang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, dia bukan mengajak ke jalan Allah, dia menceramahi orang yang sudah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malam ini kita berkumpul, berbagai macam latar belakang ormas partai, ittihad, bersatu. Apapun partaimu, kau tolong perda, peraturan daerah, apapun ormasmu, kau menegakkan agama Allah. Apapun namanya, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Belum pernah ada ngomong ke saya, Ustadz Somad tolong carikan yang sholat subuh sunat muakkad. Enggak ada. Semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Masalah teknisnya gimana? Nah, itu baru ada khilafiyah. Yang satu tangannya sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu enggak sampai telinga, cuman sampai bahu, Allahu Akbar. Yang satu pakai usolli fardhos subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang satu enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Yang satu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya bismillah silent. Enggak usah dipermasalahkan. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Guru kita, ustadz kita, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka jangan lagi dipermasalahkan yang tidak masalah. Umat ini terlalu banyak masalah karena mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Ustadz menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan Majelis Ulama Indonesia, masalah label halal, masalah ormas terlarang, masalah aliran sesat, masalah undang-undang, masalah advice, nasihat MUI terhadap pemerintah, kebetulan kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal datang ke nasihat kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Nah, setelah kita bersama di sini, apa yang akan kita lakukan ke depan? Target ke depan, anak-anak kita ini mesti selamat daripada sekuler, liberal, komunis, Syiah yang merusak-rusak isi kepala, macam-macam isi kepalanya merusak. Oleh sebab itu maka datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan dalam skala Nusantara dalam 3 poin penting. Dalam masalah akidahnya ngikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fikihnya ngikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlak tasawufnya mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wah, saya nggak mau ikut Imam Ash'ari, nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak mau ikut Imam Al-Ghazali. Terus saya mau langsung ke Quran dan Sunnah. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Suparno. Mohon maaf kalau ada kebetulan nama, tidak ada hubungan dengan isi ceramah, hanya kebetulan saja. Kalau begitu ada 4 imam besar. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Suparno Al-Cibuburi. Karena berarti ente sudah melevelkan diri dengan imam mazhab. Imam ini bukan buat agama baru. Imam ini merumuskan sehingga menjadi sistematis. Siapa yang sanggup mana hadis dhaif,
mana hadis hasan, mana hadis maudhu, mana hadis sahih, mana am, mana khas, mana takhsisul am, mana muqayyad, mana mutlak, mana taqyidul mutlak. Siapa yang sanggup? Sampai-sampai apa kata Imam Hambali? Kami hafal hadis, banyak kami hafal hadis, tapi kemudian kami tidak tahu mana hadis am, hadis khas. Sampai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, Irak. Saya belum menemukan ada hadis yang mengatakan bahwa tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Tapi ketika Nabi manggil sahabat mau istinja, sahabat tolong ambilkan batu. Kasih batu, ini batu. Istinja 3 kali. Tolong ambilkan batu. Kasih batu. Tolong ambilkan batu. Batu habis. Sahabat ngasih tai onta kering. Nih tai onta kering. Nabi lihat. Innahu riksun. Riksun. Najis. Kotoran. Ini kotoran kata Nabi. Disitulah dasar pengambilannya. Kalau tai onta saja najis. Padahal ontanya halal. Apalagi tai kucing. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Simple, sederhana. Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kenapa? Karena onta yang halal aja tainya najis. Apalagi kucing. Tapi kucing tidak najis. Kalau kucing ketemu dengan kita, dia ekornya dia enggak najis. Kecuali kalau kucing itu mencret. Ini penting. Bahwa ada perbedaan beberapa mazhab harus dijelaskan. Menurut mazhab ini, menurut mazhab ini, menurut mazhab ini. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas. Allahu Akbar. Fatihahnya nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya tidak panjang karena qiraatnya Warsh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu waladhdallinnya sama, aminnya pun sama. Enggak ada amin, enggak ada. Lalu kemudian selesai itu baca ayat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil hamzahnya enggak ada. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Kita baca yuqimuna as-shalah. Apakah salah saya baca? Enggak salah. 2 tahun di Maroko mazhab Maliki pakai qiraat Warsh, enggak salah. Tapi ketika saya buat di komunitas bermazhab Syafi'i menjadi masalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah mulai berbisik. Ini nampaknya ISIS ini. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengkaji mazhab-mazhab ini. Maka tidak boleh membawa mazhab yang asing di tengah komunitas. Karena akan menimbulkan fitnah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada umat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka sudah bingung, sibuk di kantor dengan urusan komputer, laptop, HP, Twitter, BBM, WhatsApp. Atasan perintah, tolong print, tolong cetak, tolong tulis, salah lagi hapus. Habis itu mereka pulang di jalan kena macet lagi. Habis itu di rumah, anak nangis, anak ini ribut segala macam. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini. Satu-satunya tempat menyelesaikan semua ini tinggal masjid satu-satunya. Di masjid dia lagi berhadapan dengan khilafiyah. 4 tempat orang. Kantor, jalan, rumah, masjid. Di kantor mestinya tenang. Di jalan mestinya tenang. Di rumah mestinya tenang. Baiti jannati. Andai 3 tempat ini tidak bisa menjadikan ketenangan,
paling tidak di tempat terakhir masjid dia mesti tenang. Di masjid pun dia disibukkan juga dengan khilafiyah. Akhirnya dia bingung, ke tempat ini tidak menenangkan aku. Akhirnya dia pun ambil racun tikus, bunuh diri, live streaming lagi. Ku akhiri segalanya. Begitu selesai diminum, gak mati. Rupanya botol racun tikus sudah diganti istrinya pakai Mama Lemon. Hanya sekedar buih-buih aja 3 hari. Gak mati kau mas. Aku sudah tahu, nampak gerak-geriknya kau akan bunuh diri. Dari mana kamu tahu, Ma? Buktinya kamu putuskan pacar-pacarmu di WA kan? Ini semua adalah untuk orang bersatu. Di mana? Di masjid. Wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah, maka ajaklah orang ke jalan Allah. Jangan ajak orang ke jalan partai, jangan ajak orang ke jalan mazhab, jangan ajak orang ke jalan ormas, jangan ajak orang ke jalan golongan. Ajaklah dia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak dia ke jalan Allah. Tapi dalam masalah fikih ada beberapa mazhab. Ustaz Somad, saya mau sholat, terus ini saya tadi sentuhan dengan gak mahram, batal gak ya? Kalau menurut mazhab Syafi'i batal. Sentuhan gak mahram batal. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya pergi kamar mandi kan ada. Berwudu lah, air kan banyak. Oke. Kalau mazhab Maliki Ustaz, mazhab Maliki kalau bersyahwat batal. Kalau nggak bersyahwat nggak batal. Kalau mazhab Hanafi Ustaz, kalau mazhab Hanafi bersentuhan nggak batal. Aula mastumun nisa. Kau bersentuhan dengan perempuan, itu artinya bukan sentuhan kulit. Artinya maaf, jima. Kalau jima baru batal. Oh gitu ya. Kalau gitu saya Hanafi aja lah. Nggak bisa. Karena cara wuduknya tadi pakai apa? Kamu membatalkannya mau pindah ke Hanafi? Iya. Cara wuduknya tadi pakai apa? Nggak ingat. Nggak bisa. Dia harus sepaket. Makanya paling selamat adalah satu mazhab. Karena kalau tidak nanti pindah sini, dia jatuh jadi tatabbu rohas, nyari enak-enaknya aja. Kamu nggak wudhu lagi? Enggak. Tadi sentuhan dengan nggak mahram, saya nggak nafsu. Tadi sampean kan di hotel. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kena ujung jari. Batal dong? Nggak batal. Saya nggak nafsu nengok pengantinnya. Jelek kata dia. Nggak batal. Habis itu dia sholat. Oh, kamu pilih Hanafi ya? Iya. Jima baru batal. Kalau sekedar sentuhan nggak batal. Allahu Akbar. Kemudian hari raya kurban. Sampean nggak kurban? Semua kan udah bayar. 1 sapi, 1 kambing. Kamu sapi apa kambing? Nah, saya nggak wajib. Kenapa? Kan kurban sunat, muakkad. Tapi mazhab Hanafi, saya wuduknya aja Hanafi. Kurban ini saya belok ke Syafi'i. Kan sunat muakkad. Maka jatuhnya tatabbu rohas. Apakah Mbah Hasim Asy'ari itu nggak tahu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Tahu. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak tahu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Tahu. Tapi kenapa mereka mengatakan mazhab Syafi'i? Apa kata Buya Hamka dalam tulisannya di Harian Kompas tahun 80? Wahai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah. Ketika ada yang menawarkan Syiah kepada Buya Hamka, apa kata beliau? Wahai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah bahwa kami di Republik Indonesia ini dalam bidang akidah bermazhab Asy'ari, dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i, dengan tetap menghormati 3 mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dia ngomong Buya Hamka loh. Lihat, di mana kami bisa lihat tulisan ini Pak Ustadz? Dalam buku saya 37 masalah populer. Mau jual buku ternyata. Bukunya gratis. Mana? Download di Play Store. 37 masalah populer, Somad LC, enter. Download gratis. PDF. Bisa di print cetak untuk kalangan terbatas. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket habis. Oleh sebab itu maka
Ini masalah khilafiyah. Jangan lagi memecah persaudaraan kita. Kita yang sudah bersama, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Orang dipersatukan dengan salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam. Masukkan kami nanti ke rumah keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayna rabbana bisalam. Makanya ketika ketemu salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Habib. Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan mereka berdua. Andai tidak ada tablik akbar pengajian ini, kami tidak berjumpa dengan Ustadz dari Sulaiman sudah 3 bulan. Beliau datang ke Pekanbaru, tablik akbar, saya ketemu dengan beliau. Andai tidak ada kajian seperti ini, saya tidak akan ketemu dengan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Tapi ketemu hari ini, alhamdulillah, ini nyambung silaturahim. Kamu ketemunya dengan si Anu di mana? Di masjid. Masjid apa? Masjid Ittihad. Di mana tuh? Di Cibubur. Bangga. Ketemu dengan dia di mana? Kami sama-sama mabuk kemarin. Jelek sekali ceritanya, tak membanggakan kepada anak cucu. Oleh sebab itu maka pertemuan di masjid. Ibu nikah sama bapak gimana dulu ceritanya? Dulu kami sama-sama aktif remaja masjid. Walaupun nggak pernah menyatu, laki-laki di sana, perempuan di sana. Pas pulang sendal hilang. Pas sama-sama nyari sendal, mana sendal? Temu. Akhirnya saya cari-cari, ketemulah dia. Kan indah menceritakannya ke anak. Senyum-senyum cucu kita mendengarnya. Mbah sama kakek ketemu di mana? Ditangkap ansip. Maka buatlah pertemuan-pertemuan, kajian-kajian terus ada, rutin. Besok sore kami akan cabut menuju Yogyakarta. Di sana nanti ada masjid lagi besar. Masjid apa? Joko Karyan. Setelah itu nanti hari Ahad subuh kita akan tablik akbar lagi di mana? Di Kota Padang. Tadi Pak Wali Kota sudah WA. Ustaz Abdul Somad, selamat datang di Kota Padang. Kita akan subuh berjamaah di masjid yang besar. Insya Allah Pak. Artinya apa? Terus bangkitkan semangat persatuan. Bangkitkan bahwa yang lama-lama dulu ada orang-orang yang ingin mengancam persatuan kita, yang ingin mendobrak kita. Tapi kemudian itu justru jadi perekat kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Bukan berarti membuat kita menjadi pasrah, bukan berarti membuat kita menjadi apatis, tapi justru di situ ada huruf lam. Kata Habib Umar bin Hafiz, apa kata dia? Qul la yusibana, tidak ada musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali di balik itu ada lana, bukan alaina. Seandainya alaina, musibah itu menjadi laknat, menjadi permusuhan. Tapi justru orang Islam itu hebat. Musibah yang menimpa dia justru menjadi rahmat, menjadi berkat. Dulu pernah kita dirusak, tapi sekarang akhirnya bersatu, berjamaah, munculkan ekonomi umat macam-macam. Terus bangkitkan semangat, terus gelorakan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Siapa yang punya tangan, robah dengan tangan. Saya nggak bisa pakai tangan Pak Ustadz. Kamu punya tanda tangan kan? Iya, pakai tanda tanganmu. Yang punya tanda tangan, pakai tanda tangannya. Jangan mau nolong agama Islam setelah tanda tangannya nggak laku. Selama masih ada tanda tanganmu, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Itu Bapak, itu Pak Ustadz, kalau sudah tanda tangan, acara di masjid, acara pengajian, mudah semua. Datang dia tanda tangan. Kalau ke atas 200 juta turun. Kalau ke bawah itu 20 tuh Pak Ustaz. Tanda tangan. Jangan setelah tanda tangan tak berlaku barulah mari kita tolong agama Allah. Tolong pakai apa? Tangannya udah geletar, gemetar sudah.
Oleh sebab itu maka ini menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini dengan tanganmu, aku tidak bisa dengan tanganku, tanganku kurus tidak berotot. Fabilisani, dengan lidah, pakai lidah. Lidah pun nggak bisa Pak Ustaz. Saya ngomongnya nggak jelas. Fabiqalbi, dengan hatimu. Paling tidak kau jangan ikut-ikutan. Tapi ingat, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kenapa kalau buat rumah bangunan yang kokoh? Kenapa kalau kendaraan yang cepat? Kenapa kalau mobil yang mewah? Bagaimana kalau rumah yang hebat? Tapi mengapa ketika iman kita pilih yang lemah? Betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tolong agama Allah ini, tapi nggak bisa sendiri. One man show, tidak bisa. Harus bersama. Kurang hebat apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad akan aku berikan. Tapi bersama dia ada orang tua yang santun. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Ada orang kaya, duitnya banyak. Siapa dia? Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, walaupun hartanya tidak banyak. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang muda yang perkasa, masuk Islamnya membuat dia orang lain takut baca Quran sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, orang berani baca Quran dengan suara lantang. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ini sahabat-sahabat Nabi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Tapi kalau sama orang beriman, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ini sekarang banyak ngaku Islam tapi kebalik. Kalau sama orang kafir berkasih sayang. Kalau sama orang Islam tegas, nggak tentu arah. Keras. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu asyidda 'alal kuffar, bukan keras ya, bukan keras, bukan ekstrim. Asyidda, tegas. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Jangan katakan Abdul Somad mengajar umat ini keras. Abdul Somad itu provokatif. Abdul Somad mengajarkan kebencian. Abdul Somad anti kebinekaan. Nah, itu tidak betul. Itu fitnah. Abdul Somad tidak ekstrim, keras. Abdul Somad itu lembut dan manis. Apa dia? Es krim. Tak pernah saya mengajarkan kekerasan. Saya turun di Makassar dari pesawat, datang bapak-bapak. Mau tanya sipit. Ustadz Somad ya? Iya, ya salam saya. Saya selalu nonton video Ustadz. Saya non muslim loh. Saya makan kemarin sebelum sholat Jumat. Selesai makan, datang bapak-bapak. Ustadz Somad ya? Iya. Boleh foto bareng? Boleh. Nama saya Advent. Ini anak saya Maria. Yang ini anak saya Daniel. Kami non muslim. Tapi saya selalu nonton ceramah Ustadz Somad. Mana yang nuduh-nuduh saya anti kebinekaan? Mana? Aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi jahil. Sekarang kita punya kawan tapi jahil. Lebih baik punya musuh berakal daripada kawan yang jahil. Yang tersinggung salah sendiri. Maka setelah kita bersama, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun kiainya, maka dia saudara kita. Saudara apa? Ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Haji Ilyas tidak dipersatukan dengan suku. Saya tidak satu suku. Walaupun kami sama-sama menyukai suku bunga. Saya dengan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami tidak disatukan dengan bahasa. Saya bahasa Melayu, beliau bahasa, pokoknya bahasa lain lah. Saya dengan Ustadz Dery Sulaiman, kami tidak disatukan oleh satu daerah. Kami berbeda latar belakang. Lalu apa yang membuat kami bisa duduk bersama hari ini? Karena sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahabat Nabi ada orang yang Romawi. Orang Romawi dia, bukan orang Arab. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi ada orang Abasyah. Siapa dia? Miqdad bin Aswad.
Sahabat Nabi ada orang dari Ethiopia, Abyssinia, Habasyah. Siapa dia? Itulah mereka yang hijrah dulu sampai ke sana. Sahabat Nabi ada yang datang dari Afrika Utara, Mesir, di bawah Mesir Nubia, antara Sudan dengan Mesir. Siapa dia? Bilal bin Abi Rabah An-Nubi, kampungnya Nubia. Sahabat Nabi ada yang datang dari Madinah, bukan orang Arab Quraisy. Siapa dia? Muaz bin Jabal. Sahabat Nabi ada yang berasal dari agama Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Salam, multi etnis. Sedangkan Nabi Isa diutus untuk satu suku saja, Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, keturunan Yahuza Yahudi. Maka hanya untuk Yahudi saja. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Sunda, yang Betawi, yang Jawa, yang Batak, yang Minangkabau, semuanya sama-sama bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya, Ustaz Somad, saya enggak maulah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Saya enggak suka sama Arab. Belum ada. Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon. Belum ada. Belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Belum ada. Belum ada orang datang komplain ke saya mau nabinya jangan Arab. Kita tidak mempermasalahkan dia. Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Bahasa Arab hurufnya semua ada. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa kita ada so, ada Ustaz Somad. Itu bahasa Arab itu. Bahasa kita tak ada huruf tha. Saya sakit. Tak ada. Tak ada huruf tha. Bahasa Inggris ada huruf tha. How about your health? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Health. T sama H itu dibaca tha. Ada kota di Australia pakai huruf tha. Perth. Perth. Ada. Tapi bahasa kita mana? Itu pulau Sumatera. Tidak ada. Memang Allah pilih Arab karena Nabi itu menghadapi orang Arab. Maka dipakai bahasa. Tapi ini bahasa yang paling indah. Balaghah, ma'ani, bayan, badi'. 4 untuk memahami sastranya. Kamusnya, kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur. Tebalnya berapa? 1 meter tebal. Besok pergi ke toko pustaka, nanti ada Islamic Book Fair, tanya, mana kamus bahasa Arab, Islamic Book Fair, Ibnu Manzur, 1 meter. Kamus bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia, Purwadarminta, 1 jengkal. Makan. Makan dirubah menjadi 3 keadaan. Past tense, present, future. Past tense, sudah makan. Present, sedang makan. Future, akan makan. Kalau bahasa Inggris, eat, eaten, eaten. Pernah enggak makan berubah? Makan, makan, makun, makanan. Enggak ada. Coba bahasa Arab. Akala, akala, akalu, akalan, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takula, takuluna, takulina, takulani, takulna, akal, nakulu, akulu, nakulu. Banyak sekali Pak Ustaz. Enggak banyak. Kenapa banyak sekali kosakata Arab ini? Kosakata Arab tidak banyak, kosakata kita yang terlalu sedikit. Bahasa apapun di Nusantara ini menunjukkan pola pikir yang sama. Sudah makan, mau makan, akan makan. Wis mangan, sedang mangan, Arab mangan. Ala makan, alun makan, akan makan.
Semuanya menunjukkan sama. Kata itu tidak berubah. Maka kekayaan yang luar biasa ini. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf bad. Waladdallin. Bahasa Inggris tak ada huruf ta. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bad, bahasa bad. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala, akar segala akar bahasa di sana, sastra-sastra yang indah di dalam bahasa itu, dan Allah taala menjadikan kita sebagai bagian kata serapan bahasa Indonesia banyak sekali. Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan bahasa Arab, perwakilan wakil rakyat dari bahasa Arab, rakyat. Bahkan ada seorang Indonesia menulis disertasi doktor di Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Judulnya Kata Serapan Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Namanya Dr. Turkish Lubis dalam jurusan bahasa Arab. Oleh sebab itu maka kalau ada orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, padahal kata paling banyak adalah bahasa Arab. Pahami sumber agama kita dengan mendalami bahasa Arab. Sekarang SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, S1 bahasa Inggris 4 tahun, 10 tahun habis belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang paham cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Saya bukan anti bahasa Inggris. Sahabat Nabi namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, termasuk tim panitia penyusun Al-Quran bersama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Tapi ketika orang Yahudi ngejek-ngejek Nabi pakai bahasa Yahudi, apa kata Nabi kepada Zaid? Zaid, pelajari bahasa Yahudi. Zaid belajar bahasa Yahudi. Berapa lama? Ta'allamtuhu wa 'adzaqtuhu. Aku pelajari bahasa Yahudi. Paham sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Dia anak-anak muda sekarang. Kalau mau ambil dari Inggris itu bahasanya, on time-nya, disiplinnya. Oke, ambil dari Inggris. Ini sekarang yang diambil dari Inggris celana sobeknya. Yang diambil dari Inggris rambut gimbal sumbu kompornya. Yang diambil dari Inggris antingnya. Anting di sini 3. Sini 3. Sini 1 macam sapi kurban. Di bibir 1 anting. Ngelihat bibir dia pakai anting, bibir kita yang ngilu. Apa ente? Ambillah bahasanya. Gaya metal, rambut pirang, hidung pesek. Ambillah on time-nya, ambil disiplinnya. Al-haqqu, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak. Ini HP kita hilang. Hilang HP kita, ditemukan oleh orang kafir. Ustaz Somad, ini HP-mu. Apakah saya mengatakan itu bukan HP-ku karena kau orang kafir yang menemukannya? Tidak. Saya akan katakan itu HP-ku, tapi engkau yang menemukannya. Maka bahasa adalah salah satu pintu masuk ke dalam agama Islam. Maka perjuangkan anak-anak kita. Kalau mau dia mengerti Quran, hadis, ijma, qiyas, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, maka mesti belajar bahasa Arab. Orang yang tidak dibekali agama, sampai masanya nanti dia rindu dengan agama. Ibu pagi masak nasi goreng, masak nasi uduk, masak bubur ayam, supaya anaknya sarapan. Karena takut nanti kalau anak tidak makan, dia akan jajan sembarangan. Tapi kalau anaknya sudah makan, dia kuat. Ada lapar, laparnya bukan di sini, laparnya bukan di lambung, laparnya di lapar intelektual, lapar spiritual. Dia mencari agama. Rumah sudah, mobil sudah, istri sudah, anak sudah. Ada satu yang belum. Apa dia? Agama. Dia haus agama. Dia akan cari agama. Dan dia menemukan agama-agama palsu, kebohongan-kebohongan, aliran-aliran sesat. Kalau tidak diisi dengan agama, na'udzubillah. Alhamdulillah. Bagi yang ketinggalan agama, sekarang bisa cari di internet, tapi gurunya mesti jelas. Kamu belajar kemana?
ke Al-Bahjah Buya Yahya. Oke, kita tahu jelas beliau dari mana? Al-Ahqaf University dari Yaman. Mazhabnya apa? Asy'ari dalam akidah. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Al-Ghazali. Ada pengajiannya, ada pondoknya. Jelas. Ini siapa? Ini saya ambil dari Kiai Haji Dr. Khalil Nafis yang di MUI Pusat. Oke, tak masalah. Ngapain kamu belajar sama Ustadz Dery Sulaiman? Dia kan bukan ustadz. Beliau tidak pernah cerita fikih halal, haram, makruh, mubah. Enggak. Beliau tak pernah. Beliau ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak berhenti dugem, duduk sambil gemetar. Ngajak berhenti berzina, ngajak. Ngapain kamu dengar Ustadz Felix Xiao? Dia kan bukan ustadz. Mereka tidak pernah bicara halal haram. Mereka tidak pernah bicara usul fikih. Mereka tidak pernah cerita tentang hukum buaya, hukum kencing kucing. Mereka bicara tentang udah putusin aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Kan itu yang mereka bicarakan. Jadi jangan bicara selama ini bukan tanggung jawab saya. Ngajak anak muda berhenti pacaran bukan tanggung jawab saya. Udah serahkan aja sama masing-masing. Dia kan sudah dewasa. Oh, nggak bisa begitu. Masalah nanya hukum halal haram, tanya kepada ustadz alim ulama. Tapi ada anak-anak muda kita yang semangatnya luar biasa. Mereka mengajak berhenti buat dosa. Maka ini mesti kita support masing-masing. Laula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah manusia ini tidak saling tolong menolong untuk menolong agama Allah, la fasadatil ard, sudah lama alam ini rusak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam tempat yang sudah kita lihat. Setiap tempat ada orang baik, ada orang tak baik. Setiap zaman ada saja. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada Isa, ada Yudas Iskariot, ada Herodes. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrus. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Nanti kalau ada orang jahat, ngapain lah ente ngajak-ngajak orang baik? Dunia ini kan panggung sandiwara, bro. Dari dulu ceritanya kan itu-itu aja. Memang betul engkau nggak salah. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Sekarang ada aku dan ada engkau. Semua akan mati. Fir'aun mati. Musa meninggal dunia. Fir'aun orang paling hebat. Bisa dia bangun piramid tinggi. Batu-batunya besar. 2 ton satu batu. Ustadz pernah nimbang kata orang. Bisa disusunnya 3 makam batu di dalam. Simetris. Ada pula satu piramid yang bisa cahaya matahari masuk hanya setahun sekali dalam terang benderang. Hebat. Tapi bisa masuk keajaiban dunia. 7 miracles of the world. 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau pakai nama dia. Pernah nggak kenalan sama orang? Nama Fir'aun. Nggak ada. Tak ada. Pernah tak kiai ngasih nama? Sammaituka sammakallah. Ku beri nama engkau dengan nama yang sudah diberikan Allah. Bismi Fir'aun. Tak ada. Qarun. Kurang kaya apa lagi Qarun? Seandainya ada orang gali tanah di Cibubur. Gali tanah ketemu periuk emas. Lalu dia akan berkata, wow, amazing. Apa kata dia? Harta? Harta Qarun. Padahal Qarun matinya di Afrika Utara, di Mesir. Bisa periuknya sampai ke Cibubur. Bayangkan itu. Luar biasa kayanya. Tapi belum pernah kita ketemu. Datanglah ke perusahaan Qarun Corporation. Enggak ada. Maka ukirlah nama yang baik. Tak lama hidup ini saudaraku. Inilah pentas kehidupan. Ini tanah, ini pentas kehidupan. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, dan tak lama lagi akan masuk tanah. Warnanya warna tanah, bentuknya seperti tanah, akan menjadi santapan cacing tanah, dicium bau tanah. Apa yang kau sombongkan? Lalu kemudian kau dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Hidup sebentar, sholat, zakat, puasa, haji, punya anak, nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Habis itu mati. Mana yang mau kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Inilah
Inilah amal yang akan kita bawa. Berapa banyak kita buat baik, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau lakukan menolong agama Allah, akan kau lihat balasannya luar biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti jemu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.